Tuhan Yesus, Engkaulah harapan bagi setiap kami. Amin. Harapan bagi gereja ini. Harapan bagi anak-anak kami. Amin. Harapan untuk masa depan kami. Amin. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu lebih besar lagi. Amin. Berkat-Mu lebih besar lagi. Amin. Mujizat-Mu lebih besar lagi. Amin. Atas gereja-Mu GBI Koper ini ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk di tempat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya Bu. Shalom. Sehat semuanya. Amin. Nomor satu ya. Hati-hati. GBI Koper paling semangat. Tepuk tangan dong. Amin. Karena ada apa? Bukan karena ada sawit ya. Tapi karena ada Tuhan. Katakan karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan. Nah, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan tema tentang menanam atau menabur. Nah, apakah GBI Koper belum banyak menabur? Oh, sudah banyak. Gitu kan. Tapi kenapa harus korban menabur? Ya, karena ini firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan, mengapa kita harus menabur? Kan begitu ya? Karena banyak sekali di YouTube itu pengajaran-pengajaran sesat yang mengatakan jangan memberi persepuluhan. Ya, untuk apa memberi persepuluhan? Jangan memberi ucapan syukur, ya. Jangan memberi pembangunan gereja, ya. Terus kalau kita nggak menabur, ya, Bapak Ibu, siapa yang memberitakan Injil? Untuk memberitakan Injil perlu listrik, perlu kendaraan, perlu gedung, perlu apa lagi? Perlu Alkitab, perlu makan ya Pak ya, perlu makan. Nah itu duitnya sopo kan gitu ya? Duitnya sopo ya. Banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat di YouTube, ya di online. Mungkin mereka orang-orang yang kecewa, atau mungkin mereka orang-orang yang sakit hati sama gereja, ya. Jadi Bapak Ibu, tidak semua itu mudah masuk surga. Tidak semua mudah masuk surga, ya. Bukan orang yang berseru-seru, firman Tuhan di dalam Matius 7:21, bukan orang yang berseru-seru yang masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan orang yang berdoa, beribadah yang masuk ke kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Katakan orang yang melakukan. Orang yang melakukan. Iya. Pendeta khotbah
tentang menabur, ya kita menabur. Pendeta khotbah tentang menginjil, ya menginjil. Pendeta khotbah tentang mengusir setan, ya usir setan. Jadi, Amin. gak usah takut dengan setan. Ngerti ya? Ya saya dulu, Bapak Ibu, ya di kesaksian saja, usir setan harus tumpang tangan, harus semprot pakai minyak, gitu kan? Ya, oh iya, setannya pergi. Tetapi nggak perlu kadang itu teriak-teriak setan itu takut atau pergi. Kalau kita memiliki roh Tuhan, ya kita pelototin saja, setan itu bisa kabur, penyakit bisa pergi. Nah itu tergantung iman kita. Apalagi kita kepeleng, gitu kan? Apalagi kita kepeleng. Iya. Saya punya teman pendeta, kalau doain orang sakit ditanya yang sebelah mana sakitnya, ya sebelah lengan atau kaki. Upamanya kaki ditendang, upamanya perut pukul, mungkin itu. Baik Bu. Dan memang sembuh, saudara. Tapi ada saya bawa orang, ya, karena melihat seperti itu, mau dipukul, Pak udah sembuh, Pak udah sembuh. Jangan lagi, udah sembuh. Jadi belum dipukul saja, dia sudah bilang sembuh. Apalagi dipukul. Ini saya punya teman benar dan tempatnya kan Pak, udah sembuh. Setannya udah kabur. Karena takut. Setannya takut dia. Udah sembuh. Nah, mari kita belajar firman Tuhan. Mengapa kita harus menabur? Di dalam Kejadian 8 ayat 22, ya. Kejadian 8 ayat 22, kita baca Kejadian 8 ayat 22. Contoh, ini kan nggak ada proyektor nih, kan gitu kan? Perlu kita menabur untuk proyektor dan laptop, ya. Laptop harga 7 juta, kalau second 3 juta. Ya proyektor nggak ada di second, ya, karena susah, ya cari proyektor second harus baru 4 juta, 4 juta setengah, ya. Nah uangnya sopo, saudara. Jadi kita harus nabur itu. Amin. Amin. Kita baca dan ketemu Kejadian 8 ayat 22. Yuk, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi masih ada, tak henti-henti kita harus menabur. Amin. Amin. Ketika kita menabur, ketika kita menanam, ya ada yang diharapkan. Katakan ada yang diharapkan. Ada yang diharapkan. Panen. Tapi kalau kita tidak menabur, kita tidak menanam, kita mengharapkan panen, itu mujizat. Ada yang punya orang. ya, apa namanya, ninja atau merampok atau mencuri, apa namanya itu? Kan gitu kan? Saya ada satu bedeng di situ saya tinggalin. Kalau saya keranjang itu biar enak bikin kopi begitu loh. Saya taruh gas, saya taruh sandung, saya taruh kompor gas, ya, saya taruh pipa, besi, alat-alat tukang, alat-alat pertanian, gitu kan? Kok hilang semua? Hah? Itu panen atau mencuri? Mereka panen di dalam satu pondok kan gitu kan? Panen miliknya orang kan gitu kan? Panen miliknya orang. Nah, ini namanya haram. Ya, makanya untuk menuju ke surga gak mudah, tidak gampang. Ada apa? Pengorbanan, katakan pengorbanan. Pengorbanan. Nah itu tidak henti-hentinya untuk kita menabur, tidak ada berhenti. Apa ya? Kemarin nabur pembangunan, terus nabur alat musik, terus nabur laptop, terus nabur Natal, terus nabur KKR, terus nabur apalagi kecor jalan itu. Ya, kecor halaman gereja. Kau nggak berhenti, ini emang nggak berhenti. Kalau mau
mati. Selamat kita nggak ditagih oleh bendahara. Gitu kan? Nggak ada yang nagih karena sudah di dalam kuburan. Baru di situ malaikat yang nagih. Apa yang kau kerjakan selama di kota Daru? Malaikat yang nagih. Apa yang kau kerjakan selama di bumi? Malaikat yang nagih. Kita berhak dapat mahkota atau tidak? Kita berhak di surga atau di neraka? Di situ diadili. Nah, disinilah kesempatan kita untuk berbuat baik, kesempatan kita untuk menabur, kesempatan kita untuk beribadah. Setuju katakan amin? Amin. Tidak berhenti. Jadi jangan sakit hati. Ya. Kalau soal banyak kecilnya itu kan terserah kantong Anda. Kantong Anda yang tahu ukurannya, begitu ya? Mau 1 juta, 5 juta, 500, 100, 50, itu urusanmu. Yang penting intinya menabur. Ya. Kita buka Kejadian 26 ayat 12. Ya. Jadi menabur itu ada hasilnya. Ishak itu berhasil 100 kali lipat. Ya. Kejadian 26 ayat 12. Kita baca 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, kita belajar, saudara baca dari kehidupan Ishak. Ada orang yang nabur itu panennya 30%, ada orang menabur enggak panen. Saya anak petani, saya tahu persis. Waktu bapak saya dulu nanam jagung udah 2 hektar, nanam kacang, nanam padi. Ada kalanya bapak saya panen banyak. Waktu panen banyak, pedagang itu ngomong, lagi banjir pak. Ngerti maksudnya? Bukan banjir air, banjir jagung, banjir cabai. Lagi banjir pak. Pas panen, pedagang ngomong banjir. Ya nggak laku. Tetapi pas bapak saya tidak panen karena yang ditanam tidak tumbuh. Ada yang tumbuh tapi kurus-kurus, seperti kurus-kurus ya, kayak kurang pupuk, buahnya nggak jelas, ya nggak cocok lah dijual, nggak layak. Ada kalanya taburan kita dibiarkan, memang kita harus mengalami mencucurkan air mata. Kita sudah mencangkul, sudah membersihkan rumput, sudah macam-macam lah, sudah menyemprot, itu nggak ada hasil. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Ini namanya proses. Petani punya proses, ngerti ya? Pedagang juga punya proses. Saya tanyain pedagang-pedagang itu, nggak semuanya kadang laku. Ada kalanya memang busuk. Ya, ada pedagang sayur itu, saudara. Kenapa dibuang di pinggir parit? Kenapa dibuang pakai bagus-bagus? Daripada kasih orang, buang aja dikit. Saking kesalnya mungkin karena tidak laku. Ya karena lagi banjir. Jadi satu pick up itu dibuang ke parit. Karena tahu saya ambilin. Saya ambil 1 karung. Nah itu saya kasih lah sama teman-teman jemaat yang doa malam. Ya, ini sayur gratis. Ya, dibawa pulang. Pedagang ada seperti itu. Ampiran juga ada seperti itu. Ada yang jamuran, belalang-lalang, lauk kemarin, nasi kemarin dihangat-hangatin terus. Kenapa? Karena takut. Ada yang belum sampai jam 12 siang sudah habis, ludes. Mengerti maksudnya? Ini Ishak ini luar biasa. Dia menabur, langsung panennya banyak, 100 kali lipat. Wow, ya, 100 kali lipat. Nah, kita belajar dari Ishak. Mungkin
hatinya suci, mulia, tulus, ikhlas. Ngerti maksudnya? Mungkin baik, ya kita belajar. Karena waktu kita menabur itu kita belajar sukacita. Amin. Amin. Senang, ya tidak terpaksa. Memang kadang harus dipaksa. Walaupun engkau dipaksa, tapi belajarlah hatimu bersuka cita. Ya, supaya taburan yang Tuhan yang kau tabur itu panen seperti Ishak ini. Coba kalau 100.000 kali 100 kali lipat, berapa itu? 10 juta. 10 juta. Nah kalau 10 juta kali 100 kali lipat, berapa itu? Kayak gitu kan. Nah ini rumusnya Tuhan, rumus manusia nggak mungkin. Tambah 1 berapa? 2. Itu otak kita. Paham? Ya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Karena Tuhan 1 tambah 1 sejuta, emang urusanmu. Siapa yang mau protes? Ya. Nanti maksudnya, siapa yang mau protes? Ketika kita didoain sakit, kita sembuh. Di rumah sakit ratusan juta baru sembuh. Nanti maksud saya, itu bicara tentang menuai, itu berbicara tentang berkat. Jadi berkat nggak harus uang, paham ya? Kemudahan, apapun dimudahkan itu berkat. Haleluya. Amin. Urusan kita lancar itu berkat. Siapa yang bela? Itu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Lanjut. Kita buka Mazmur 107 ayat 37. Ya. Menabur berbuah, ya. Mazmur 107 ayat 37. Sudah ketemu? Kita baca 1, 2, 3. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai apa? Sebagai hasil. Nah, ini bukti bahwa ketika engkau menabur ada buah-buahan. Kenapa ada buah-buahan? Ada yang nanam. Amin. Amin. Ada itu apa namanya buah-buahan yang tidak ditanam manusia, tapi tumbuh di hutan-hutan. Saya sedikit saudara, itu burung atau monyet atau gajah. Gajah itu kalau makan durian, dia katanya itu di apa? Digulung-gulung pakai rumput, gitu. Jadi nggak dihancurin, nggak. Digulung-gulung pakai rumput, nah itu ditelan begitu aja. Ngerti maksudnya? Ditelan begitu aja dengan kulit-kulitnya. Dan itu maaf, nanti setelah jauh dikeluarkan di sana, di hutan belantara. Paham? Itulah tumbuh bibit itu. Monyet demikian, burung juga demikian. Ya, dia bawa tak terbang burung. Angkanya mereka kasarnya gitu. Binatang saja bisa menanam. Kita sebagai akal, dikasih akal manusia, masa nggak mau menanam? Amin. Amin. Tanamlah yang baik. Tanamlah yang baik. Selagi kita dikasih tenaga yang kuat, akal yang sehat, badan yang sehat, jangan tinggal diam. Setuju katakan amin. Amin. Nah, tahun 2023 kata Pak Presiden kita ya harus waspada. Saya nggak mau ngomong dengan gelap, tapi waspada. Artinya waspada ini begini. Saya renung-renungkan begitu, saya dapat 5 pesan. Yang pertama tahun 2023 harus banyak doa dan bersyukur. Yang kedua, jangan banyak gengsi. Jangan gengsi. Nanti kalau kita pengusaha karung, ya pengusaha karung seperti Pak Yanto. Pengusaha karung, pengusaha karang-karang. Pengusaha sawit. Ya, saya sebagai gembala tidak nanam putih, ya nanam putih. Kenapa harus gengsi? Ngerti maksud saya? Jangan banyak gengsi.
Ya. Terus jangan banyak keinginan, tahu keinginan? Ingin itu, nggak sadar. Gajinya cuma UMR, tahu UMR? Ya. Kalau pendeta gajinya itu tidak terbatas. Ada pendeta. Siapa yang ngalahkan gaji pendeta? Nggak ada. Namanya tidak terbatas. Suka-suka Tuhan. Dapat 100.000, amin. Amin. Dapat 500.000, amin. Amin. Dapat 5 juta, amin. Dapat 50 juta, amin. Itu gaji pendeta. Tapi kalau pengusaha jelas, kan gitu kan? Pengusaha sawit jelas, pengusaha rumah makan jelas. Berapa piring habis, itulah keuntungan. Kan gitu kan? Kan kalau rumah makan, ya, kalau sawit berapa ton jelas. Ya, ini langsung ngerti. Artinya apa? Ada banyak duit kayaknya. Yang keempat apa? Usahakanlah ketahanan pangan. Yes. UMKM. Amin. Apalagi kita tinggal di sini, kita bisa nanam pisang, bisa nanam apa saja, cabai, bisa nanam ubi, talas, tanam untuk persiapan, tahun 2023. Ya, ini penting sekali. Terus banyak hal lagi yang harus kita kerjakan di tahun 2023. Jangan banyak, hiduplah apa adanya. Jangan kita tambah-tambahkan yang tidak ada. Nanti terlalu berat. Paham? Haleluya. Lanjutkan, ya. Mazmur 126 ayat 5. Mazmur 126 ayat 5. Menabur dalam kesusahan, menuai dengan sukacita, atau menabur dengan air mata. 126 ayat 5. 126 ayat 5. Sudah ketemu? Yang keras, 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, ini artinya begini. Orang yang kerja keras, mungkin dari pagi, siang, sore, malam, dengan orang yang santai-santai, yang akan tertawa adalah orang yang kerja keras. Kenapa? Walaupun kita mungkin keringatnya banyak, kehujanan, kepanasan, tapi kita menanam terus, kita kerja terus, kita menabung terus, menabur. Ya tentu, ketika masa kelaparan seperti Yusuf, orang lain kelaparan, tapi kita kelimpahan. Kenapa kita kelimpahan? Ya tentulah, namanya buah orang yang kerja keras itu tidak tidak semua itu mengecewakan. Amin. Amin. Mungkin yang satu ini tidak panen, tapi yang satu ini panen. Itu dikatakan amin. Amin. Oke, kita buka selanjutnya di dalam Yesaya 32 ayat 20. Nah, cepat karena pengajar mau rapat juga kan, tadi hubungan Pak Yato, terus saya bawa pemuda juga dia mau kerja juga, ya kerja jam 1 ya, di supaya nggak terganggu semuanya. Yesaya 32 ayat 20. Yesaya 32 ayat 20. Sudahkah ketemu? Amin. Kita baca yang keras, 1, 2, 3. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan berdennya pergi kemana-mana. Bapak Ibu, ini berbicara begini. Tidak ada batas. Oh, kalau menabur itu khusus ke gereja. Menabur boleh di mana saja. Bisa ke panti asuhan, bisa ke tetangga. Tetangga kita butuh pertolongan, masa kita tutup mata? Jadi bisa ke desa, mungkin RT kita perlu bantuan.
Loh, kita sebagai anak Tuhan jadi terang, jadi garam, kesempatan itu. Kalau RT minta bantuan, kesempatan gereja menolong, kesempatan gereja jadi pahlawan. Mengerti maksud saya? Ketika engkau menabur di banyak ladang, ladang 1, ladang 2, ladang 3 sampai ladang 7, mungkin ladang 1 dan ladang 3 dimakan babi, nggak panen. Tetapi ladang 2, ladang 4, ladang 5, ladang 6, ladang 7 selamat. Berarti maksud saya panen. Jadi berbahagialah kita yang murah hati, gampang menabur di dalam segala tempat. Amin. Ya, nggak ada ruginya. Tuhan memberkati. Haleluya. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya, menabur damai sejahtera banyak berkat. Zakaria 8 ayat 12. Zakaria 8 ayat 12. Ya. Zakaria perjanjian lama ya. Harus baca Alkitab ya. Kemarin Pak Gede bilang pengerja itu minimal itu 3 pasal. Pengerjanya ya, 3 pasal. Banyak baca Alkitab, banyak berkat. Amin. Bukan hanya nabur duit. Saudara banyak baca Alkitab, banyak berkat. Baca minimal 3 pasal pengerjanya. Nah, jemaat berapa pasal? Ya minimal 1 pasal lah 1 hari. Biar mengajar gitu loh. Biar sama-sama bertumbuh. Bukan hanya mendengar dari mimbar sini, tetapi engkau bisa membaca sendiri di rumah. Tuhan berikan aku pengertian supaya aku mengerti apa yang dibaca begitu. Roh Kudus bimbing aku supaya aku menangkap apa yang dibaca ini bisa kulakukan. Amin jemaat Tuhan. Amin. Iya. Kita baca Zakaria 8 ayat 12. 1, 2, 3. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semua itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai apa? Miliknya. Bapak Ibu, kita ini tebarkanlah pesonamu, gitu loh. Artinya tebarkanlah damaimu. Kemanapun aku membawa damai. Dengan kehadiranmu ada sejahtera. Engkau datang ada damai. Engkau datang ada sukacita. Haleluya. Kenapa aku membawa damai? Ya karena engkau ada roh Allah. Paham? Jangan begini. Gara-gara datang kau jadi rusuh kami, berantem kami. Itu beda ya. Berarti kau bawa apa itu? Jadi dengan kehadiranmu mereka merasakan apa? Damai, merasakan berkat. Mau anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, wah, kemana saja? Mau di perusahaan, di tempat tinggal, di rumah, ya, dan di gereja. Itu juga katakan amin. Amin. Saya mau minta tepuk tangan dulu ya. Haleluya. Biar adoptif. Karena ada satu orang yang mau ngantuk. Sekarang udah semangat ya. Amin. Sampai di mana? Penabur damai. Damai sejahtera. Tanah mengeluarkan hasil. Langit mengeluarkan berkat. Udara mengeluarkan berkat. Gara-gara apa? Gara-gara kita membawa damai. Ya. Ada kakak beradik aja bisa berantem kok. Ya. Tapi kita bisa membawa damai walaupun bukan kakak adik, kita bisa membawa damai karena apa? Karena ada roh Allah. Itu juga katakan amin. Amin. Nah, keadilan tentang penabur. Ya, selanjutnya 2 Korintus 9 ayat 6.
keadilan tentang menabur. 2 Korintus 9 ayat 6. Sudah ketemu? Kita baca yang keras, 1 dan 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini pertanyaan, apakah ini adil? Halo? Seharusnya kalau menabur sedikit, menuainya banyak. Kalau menabur banyak, menuainya sedikit. Apakah seperti itu? Itu akal-akalan kita itu. Prinsip ekonomi diajarkan, kan gitu kan? Ya, apa? Sehemat-hemat mungkin, kan gitu kan? Keluar sebanyak-banyak mungkin, masuk ke kantong. Itu prinsip ekonomi yang diajarkan di sekolah-sekolah. Tetapi prinsip firman Tuhan tidak seperti itu. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, kasar saja lah, kasarnya kita yang gampang inilah. Orang yang punya kebun sawit 10 kampling dengan orang yang punya kebun sawit 1 kampling, panennya banyak mana? Kalau banyak 1 kampling enak sekali ya. Ngapain kita ngurusin pupuk 10 kampling, sampai harus cari karyawan. Apalagi yang punya kebun 100 kampling, 1000 kampling, capek, bodoh amat itu. Mending 1 kampling tapi banyak buahnya. Saya pernah dapat ini apa jatahnya orang tua ya. Jadi kampling jatahnya orang tua. Ya, dasar memang pendeta ya, gitu ya. Pak, saya pulang kampung, saya tentangin tangan itu buah sawit yang masih mentah-mentah itu. Kenapa buah sawit itu kecil? Yang jelas dia kurang pupuk, betul? Ya. Aku tahu itu itu. Tapi pendeta banyak akal. Jadi kebalikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun aku buahnya kecil, saat ditimbang nanti menjadi 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo, amin. Buah boleh kecil, tapi yang penting timbangannya berat. Gak perlu buah besar, kecil tapi berat, gitu kan? Karena masalah duit kan timbangan. Dan itu memang kejadian nyata. Itu sawitnya Bang Manto. Jadi Bang Manto itu bapak saya. Sawitnya Bang Manto ini buahnya kecil-kecil, tapi kalau ditimbang mengejutkan. Kok berat kali? Saudara mau tiru terserah. Tapi saudara yang jelas, namanya batang sawit atau tanaman apa saja itu perlu pupuk. Kan begitu ya, perlu pupuk. Nah, tapi kan doa itu enggak seterusnya kami doain. Waktu kami doain itulah buahnya berat-berat walaupun kecil-kecil. Nah sekarang karena nggak dipupuk ya makin kering saudara. Akhirnya saya jual lah sama adik saya. Urusan akhirnya adik saya tinggal di kampung, ya jual berapa mas? Murah aja, cicilan saya bilang. Jadi kalau saya ke sana kasih 2 juta, kasih 5 juta, kasih 7 juta, jadi uangnya tak kemana-mana. Namanya sama adik sendiri kan, beda sama orang, ya. Daripada sama orang. Nah, Ibu, dikatakan tadi ini adil, ya adil itu seperti itu. Ya, kalau orang kerja keras, bangun jam 4 pagi, pulang jam 10 malam, ya tentu hasilnya kan beda dengan berangkat jam 10, itu pulangnya jam berapa? Jam 3 sore. Dan datangnya lambat,
pulangnya cacing duluan, ya beda hasilnya. Ini namanya keadilan. Orang yang banyak berdoa tentunya beda urapan. Orang yang banyak membaca Alkitab tentunya beda urapan. Orang yang banyak nabur duit tentunya beda berkatnya. Orang yang banyak menolong orang tentunya beda pertolongan Tuhan. Belas kasihan Tuhan, tak bisa disama-samakan. Jadi kalau kita mau minta keadilan Tuhan, makanya banyak menabur kebaikan. Amin. Amin. Oke, yang terakhir, ya sebagai penutup, Galatia 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 8. Sudah ketemu? Amin. Kita baca Galatia 6 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa nabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Nah, gereja ini kita mulai dari roh, kita mulai dari doa, kita mulai dari hal yang baik. Amin. Amin. Kalau kita mengawali dari roh, dari kebenaran, dari kasih, dari yang baik, maka Tuhan senang dan Tuhan memberkati dan Tuhan meneruskan memperbesar. Amin. Tapi kalau dimulai dari daging, daging itu apa sih? Daging itu sombong. Bangun gereja kapan? Nanti maksudnya melayani Tuhan kapan? Kalau kasih persembahan juga gini, ya saudara, begini. Lihat nih, kalau nabur harus banyak. Ngambilnya 100.000, diginiin dulu, baru dimasuk peti. Ya, tujuannya apa? Tujuannya dia memberi persembahannya paling besar, suka dilihat oleh orang lain. Firman Tuhan, iya betul, memberi yang paling banyak atau diberkati paling banyak, betul. Tetapi kalau engkau menaburnya dengan daging untuk pamer, maksudmu itu nggak ada hasil. Pamer, ya. Orang yang amer dengan kedagingan nggak lama. Kenapa? Roh Tuhan pergi. Jadi kalau roh Tuhan itu pergi, kalau gereja nggak dipimpin oleh roh Tuhan, kalau keluarga nggak dipimpin oleh roh Tuhan, kalau hidup kita nggak dipimpin oleh roh Tuhan, roh apa yang masuk sama orang itu? Setan. Jangan sampai capek-capek Pak Luther sudah datang berapa kali sih? 2 kali. Mengusir setan, setannya sudah pergi, sudah disingkirkan, mudah-mudahan disingkirkan ke neraka. Amin. Jangan sampai ngintip-ngintip di sana. Ngerti maksudnya? Ngintip-ngintip di pinggir jalan, di pohon-pohon sawit. Nanti kalau kita melamun, angkat lagi. Jangan begitu, ya. Udah diusir setan itu, mari kita tetap dipenuhi. Kita undang roh Tuhan. Amin. Di dalam hati. Kita undang roh Tuhan di dalam pikiran. Kita undang roh Tuhan di rumah tanggamu. Kita undang roh Tuhan di gereja ini terus. Jangan sampai roh Tuhan pergi dari gereja ini. Amin. Roh Tuhan itu suka apa? Suka orang yang rendah hati, setia, jujur, suka dipuji. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dimuliakan, bukan saya. Katakan bukan saya. Bukan kita. Kita ini hamba. Hamba itu dulos. Artinya hamba itu dulos. Dulos itu dog. Tahu dog? Bahasa Inggris itu dog. Artinya anjing. Maaf ya. Jadi saya ini, kita ini adalah anjing. Gitu. Artinya itu kasar. Artinya itu kenapa kita ini itu? Ya, kita nggak ada apa-apanya. Maksudnya di sini itu kiasan, bahasa kiasan supaya kita tidak boleh sombong. Ya. Itu maksudnya.
Lucifer saja yang jarinnya semua badannya penuh musik yang bagus, dia dibuang dari surga gara-gara sombong. Ya, mari kita menabur dengan rendah hati, menabur tidak pamer. Amin. Menabur di banyak tempat, ya. Ada pembangunan, ada musik, ada Natal, ada Minggu, ada pemuda, ada ini, ada itu. Tabur. Jangan bersungut-sungut. Apa bersungut-sungut itu ya? Hatinya itu gimana ya? Ya, jangan bersungut-sungut. Tapi bersukacita. Kalau mau nangis, nangislah. Nangis karena Tuhan baik. Berarti ya, mencucurkan air mata karena Tuhan baik. Amin. Kita bagi berdiri. Saya undang